Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaki Ahmad Theodor. Di sini saya akan membahas tentang test score dan Z-score. Untuk test score adalah konversi dari data mentah ke nilai standar yang digunakan ketika satu simpanan baku populasi tidak diketahui. Yang kedua, ukuran sampel kurang dari 30. Yang ketiga, menggunakan data sampel untuk estimasi. Rumus test score seperti berikut, di mana X itu adalah rata-rata populasi, S itu adalah simpanan baku sampel, yang sedangkan N itu ukuran sampel. Untuk karakteristiknya, semakin besar test score maka semakin besar perbedaan antara kelompok yang dianalisis. Yang kedua, dipengaruhi oleh ukuran sampel, rata-rata populasi, dan simpanan baku sampel. Untuk kegunaan sendiri untuk test score adalah pertama untuk uji hipotesis dan pengambilan keputusan, yang kedua adalah menyelesaikan masalah peluang, yang ketiga adalah pengujian psikometri atau psikologis. Sedangkan untuk Z-score atau skor standar mengukur jarak antara titik data dan rata-rata dalam satuan simpangan baku. Untuk skor Z dapat bernilai positif di atas rata-rata atau negatif di bawah rata-rata. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu untuk Z-score yang pertama adalah memahami posisi suatu titik data dalam distribusi, yang kedua adalah membandingkan observasi antara variabel yang berbeda, yang ketiga adalah mengidentifikasi outlier, yang keempat adalah menghitung probabilitas dan persentil menggunakan distribusi normal standar. Untuk rumus Z-score seperti berikut, yang dimana X itu adalah titik data yang ingin diukur, untuk U adalah rata-rata populasi, untuk O itu simpanan baku populasi. Jika nilai populasi tidak diketahui, dapat menggunakan rata-rata dan simpanan baku sampel. Untuk karakteristiknya untuk Z-score mengikuti distribusi data asli. Yang kedua, jika data asli normal, Z-score mengikuti distribusi normal baku mean 0 standar deviasinya 1. Yang ketiga adalah jika data miring, Z-score juga akan miring. Yang keempat, paling bermanfaat untuk data yang terdistribusi normal. Oke, untuk yang perbedaan utama Z-score dan T-score. Untuk perbedaan utamanya, yang pertama adalah parameter yang diketahui. Z-score digunakan ketika simpanan baku populasi diketahui, sedangkan T-score digunakan ketika simpanan baku populasi tidak diketahui. Untuk ukuran sampel, Z-score cocok untuk sampel besar kurang dari 30. Untuk T-score cocok untuk sampel kecil lebih dari 30. Distribusi Z-score mengikuti distribusi norma standar. Z-score mengikuti distribusi T yang sedikit lebih lebar, terutama untuk sampel kecil. Nah, keduanya ini merupakan alat yang penting dalam statistika untuk standarisasi data dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana kita mencari Z-score dan T-score menggunakan aplikasi SPSS. Setelah dijelaskan secara teori, di sini saya akan memberikan contoh mencari Z-score dan T-score menggunakan aplikasi SPSS. Oke, di sini sudah ada contoh nilai, contoh datanya. Di sini saya akan menggunakan nilai tes basket PP Basket FKWPNS dengan jumlah siswa 15. Setelah itu kita akan membuka aplikasi SPSS. Kita copy dulu semuanya, nama dan nilai. Kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Oke, kita ke variabel view. Untuk tabel yang pertama kita ganti nama, dan yang kedua kita ganti nilai. Desimalnya saya pindahkan ke analog biar lebih mudah. Untuk label pertama kita isi nama siswa. Yang kedua nilai siswa. Nah, kita maksudnya pindah ke scale. Kita ke data view, akan bermuncul seperti ini. Setelah itu kita akan mencari Z-score terlebih dahulu. Caranya kita klik analis,
kita buka deskriptif statistik, kita menuju yang ke deskriptif. Kita pindahkan semua ini ke kanan, ke menuju variabel. Setelah itu kita centang yang save statistic value as variables. Setelah itu oke. Nah, akan muncul deskriptif statistik seperti ini. Nah, yaitu muncul minimum, maksimum, mean, dan standar deviationnya ini. Setelah itu kita kembali ke halaman sebelumnya, otomatis nilai z-score-nya akan bermunculan seperti ini. Setelah itu kita akan mencari t-score dengan cara kita ke transform menuju ke computer variables. Nah, di sini kita akan menulis target variabelnya, kita isi t-score. Nah, kita akan menulis rumus t-score digunakan rumus umum. Cara 50 plus kurang buka 10 dikali, untuk nilai z-score-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi rumusnya adalah 50 plus 10 kali z-score. Sudah akan diproses oleh SPSS. Setelah itu kita kembali ke tabel. Nah, di sini sudah ada z-score dan t-score. Sudah muncul bila 80 z-score-nya sekian dan t-score-nya sekian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.